Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bisnis plan butik batik. Bisnis butik batik ini merupakan mata kuliah teknopreneur dari dosen pengampu Ibu Saradela Yuliska Mafrula SKMkom, dan kami beranggotakan adalah saya sendiri Fitri Hutasari, selanjutnya rekan saya Vicky Yonda Saputra, selanjutnya adalah rekan saya Khairul Anam, dan yang terakhir adalah Nur Muhammad Zaini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan butik batik. Apa sih butik batik? Nah, butik batik ini beralamatkan di Jalan Bali nomor 186 Kota Blitar. Butik batik ini akan kami dirikan di sana. Butik batik ini adalah bisnis yang bergerak dalam bidang fashion. Butik ini menyediakan berbagai macam retail mengenai batik, bisa berbagai macam pakaian, lalu ada sepatu, ada aksesoris lainnya mengenai batik-batik, dan semuanya adalah brand batik. Butik batik ini dikhususkan pertama kali oleh saya sendiri, yaitu Fitri Hutasari, dan dibantu oleh rekan saya Vicky Yonda Saputra, dan kami buat perencanaan bisnisnya yang menjanjikan. Selanjutnya dibantu lagi dengan rekan saya Khairul Anam dan Nur Muhammad Zaini untuk merencanakan proses pembuatan bisnis ini mengenai desain dan sebagainya proposal. Sekarang butik batik ini sudah sampai pada proses pengajuan. Selanjutnya kita masuk ke profil pengusaha. Jadi yang pertama adalah sebagai pemilik. Pemilik ini siapa sih? Yaitu saya sendiri, yaitu Fitri Hutasari. Saya sendiri beralamatkan di Desa Siraman, Kecamatan Kesaben, Kabupaten Blitar. Selanjutnya adalah Vicky Yonda Saputra. Dia merupakan penanggung jawab usaha ini yang beralamatkan di Desa Berbendong, Kecamatan Kesaben, Kabupaten Blitar. Selanjutnya adalah sebagai manajer, yaitu Khairul Anam. Dia beralamatkan di Monjogan, Kecamatan Gligo, Kabupaten Blitar. Dan yang selanjutnya adalah asisten produksi. Dia yang mengatur semua produksi yang ada di toko ini, yaitu Nur Muhammad Zainuddin, yang beralamatkan di Pojok Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Nah, selanjutnya pengembangan bisnis ini dilatar belakangi adanya elektronika atau e-business atau e-commerce yang merupakan solusi yang cukup tepat pada saat ini. Jadi ini kita dirikan adanya e-commerce yang sangat tepat untuk usaha saat ini, karena memang banyak digandrungi dengan e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan sebagainya. Nah, diharapkan dengan adanya butik batik ini, brand batik dapat mengangkasa di Indonesia ini. Walaupun di kota-kota lain memang sudah ada brand, tapi di Kota Blitar ini memang cukup ada, hanya saja kurang tren ya. Selanjutnya kami memiliki visi dan misi. Visi kami adalah menjadi toko baju online yang mampu memberikan kesan puas dan nyaman di hati pelanggannya. Selanjutnya peluang dan ancaman. Di antaranya ada peluang terlebih dahulu ya, partisipasi dalam industri yang sedang tumbuh, penurunan harga produk melalui skala ekonomis. Kemudian ada kemampuan untuk mendongkrak usaha pemasaran industri lain dalam menumbuhkan pasar umum. Selanjutnya ada ancaman, yaitu adanya pemain-pemain baru dalam dunia batik. Kemudian ada penurunan ekonomi yang berdampak pada menurunnya pengeluaran orang dari pendapatan bebas untuk produk fashion batik. Kemudian penurunan minat batik pada masyarakat. Selanjutnya ada tujuan bisnis butik. Adapun tujuan yang akan dicapai antara lain memperoleh keuntungan usaha sebanyak mungkin secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet. Salah satunya bisa melalui Instagram, website, ataupun story WA, ataupun bisa membagi ke teman-teman atau ke sahabat-sahabat terdekat. Selanjutnya ada memberikan warna baru dalam dunia fashion bagi semua usia dan semua kelamin di kabupaten atau kota Blitar khususnya, dan masyarakat pada umumnya dengan harga yang kompetitif dan terjangkau. Menghasilkan produk yang unik karena merupakan dari baju berkualitas tinggi sehingga menimbulkan kesan eksklusif karena jumlah produk yang terbatas untuk per itemnya. Kemudian di belakang saya ini adalah daftar harga barang. Harga yang ditawarkan oleh butik batik akan menjual produk yang berkualitas tinggi tetapi dengan harga yang terjangkau oleh pembeli. Berikut adalah harga-harga produk butik batik.
Jadi semua harga ada batas rendah dan ada batas maksimalnya menyesuaikan dengan kerumitan desain dan juga bahan yang digunakan. Mungkin cukup sekian, dilanjut oleh teman yang tadi. Baik, untuk materi selanjutnya, di sini saya akan membawakan sebuah bab mengenai analisis sumber daya manusia. Di sini pemanfaatan sumber daya manusia sendiri ada dua. Ya. Yang pertama itu ada titik balik di mana usaha butik ini mampu menyerap tenaga kerja. Jadi apabila ada butik perusahaan, maka kan di situ ada sebuah peluang kerja bagi orang-orang di sekitarnya. Yang titik balik kedua itu adalah kualifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Ya, itu untuk sumber daya yang dibutuhkan usaha ini sedikit rumit, artinya tidak begitu membutuhkan karyawan banyak. Akan seperti contohnya admin ya. Admin itu kan cuma butuh beberapa orang saja dan itu kan dipilih dari seleksi. Nah, itu kan tidak membutuhkan tenaga kerja yang besar. Itu perbedaan antara sumber daya manusia dan kualifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan itu hanya orang-orang terpilih saja dan pastinya dia itu memiliki kualitas dan kuantitas. Nah, yang bab selanjutnya adalah analisis keuangan. Maaf, ini agak serak. Yang pertama investasi yang dibutuhkan. Sebagai sentra butik itu kan pastinya kita mencari investor. Dan investor itu kita harus menyertakan seperti proposal, terus laporan keuangan, pemasukan dan lain-lain. Ini kita kita mengira-ngira biaya yang kita keluarkan, biaya yang kita butuhkan untuk semua ini adalah ini saya sampaikan. Yang pertama modal awal produksi. Di sini kita renovasi awal dan membuat desain. Internet itu adalah sekitar 90 juta rupiah. Kemudian untuk produksi kain dan baju itu sekitar 500 juta rupiah. Oh banyak, banyak karena di dalamnya itu ada bahan, ada seperti aksesoris, contohnya. Kemudian ada biaya soft opening. Nah, seperti itu kan kita harus menyewa seperti panggung atau nanti bintang tamu. Nah, itu adalah untuk mempromosikan produk-produk kita. Kemudian ada yang penting adalah gaji karyawan yang tetap. Nah, semua itu jumlah modal produksi awal itu adalah sekitar 625 juta rupiah. Dan biaya yang lain seperti listrik, asuransi, kemudian transportasi umum, administrasi dan pajak itu sekitar 5 juta rupiah. Maksudnya sekitar 26 juta rupiah. Dan semua total seluruh biaya produksi yaitu jumlah modal yang tadi saya awal itu 700 juta rupiah. Kemudian biaya awal sekitar 625 juta rupiah. Kemudian jumlah biaya lain seperti listrik, pajak dan yang lain-lain itu sekitar 26 juta 750 rupiah. Baik, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan analisis pasar. Dalam analisis pasar itu meliputi 3 bagian. Yang pertama permintaan, yang kedua penawaran, dan yang ketiga itu strategi pemasaran. Baik, saya akan ungkap satu persatu, step by step dari permintaan terlebih dahulu. Baik, untuk permintaan akan fashion sangat meningkat pada zaman sekarang, dikombinasikan dengan era modern yang dimana konsumen itu meminta batik agar dikombinasikan dengan ornamen-ornamen yang di situ motifnya gimana modern. Nah, seperti yang dahulunya hanya diukir sekarang memakai digital gitu. Yang kedua penawaran. Nah, penawaran yang kami berikan pada fashion ini dengan harga yang terjangkau dan tahu pasar, mana pasar untuk kaum yang di situ, kaum pelajar, contoh seperti kami itu kaum mahasiswa yang uangnya masih dibagi-bagi. Jadi kami memberi budget dengan sedemikian rupa agar konsumen itu tidak terbebani dengan harga. Dan tentu kami juga memperhitungkan masalah kualitas juga, karena harga membawa kualitas seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, strategi pemasaran
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu lokasi usaha, yang kedua harga, yang ketiga segmentasi pasar, yang keempat calon pelanggan, yang kelima konsumen alternatif, yang keenam pemasaran, dan mungkin itu saja sih. Nah, coba kita perhatikan satu persatu mulai dari atas dulu. Yang di situ membahas tentang lokasi. Jadi dalam strategi pemasaran kita juga wajib memperhatikan di mana letak kita, di mana kita itu membuka lapak. Nah, jadi dalam kita menentukan toko atau suatu bangunan atau tempat kita berdagang lah, kita harus juga perhitungkan bahwasanya di mana tempat yang cocok untuk dipasang seperti apa yang kita harapkan. Contohnya proyek butik batik. Nah, saya rasa sih di Blitar itu sangat strategis karena di mana Blitar masih sangat memperhatikan akan seni dan budaya. Jadi di sini kami masuk untuk memberikan nuansa baru dalam ke dunia batik, memadukan antara batik tradisional dengan modern yang kita kemas dalam wadah yang bagus lah, intinya begitu. Yang kedua yaitu harga. Nah, lagi-lagi harga menjadi salah satu sasaran utama dalam pemasaran. Karena kenapa? Banyak orang memandang gimana ya? Memandang membeli produk sesuatu itu melihat harganya dulu. Nah, jikalau murah dengan kualitas yang bagus, pastilah itu peminatnya sangat banyak sekali. Saya yakin itu. Nah, untuk yang ketiga segmentasi pasar. Nah, dalam segmentasi pasar itu dibatasi ke usia. Nah, jadi kan identiknya batik itu dipakai oleh kaum menengah ke atas lah, kaum umur menengah ke atas. Jadi anak muda kurang pede. Kami ingin membuat suatu produksi yang dimana batik itu pemuda juga suka, kaum remaja suka, orang tua suka, dan intinya universal lah. PD menggunakan batik dengan memadukan tradisional dengan modern. Yang keempat itu calon pelanggan. Nah, gimana kita menembak suatu sasaran? Nah, kita cari calon pelanggan dulu sebelum kita membuka toko, kita butik lah. Nah, gitu. Kita lihat dulu, amati situasi dan kondisinya di tempat itu. Layakkah itu ditempati atau enggak? Nah, gitu. Dan peminatnya banyak apa tidak kalau saya pasang di situ, gitu. Yang kelima, konsumen alternatif. Kalau masyarakat di daerah Kota Blitar adalah target pasar utama, namun kami tidak menutup kemungkinan untuk mempromosikan produksi kami ke luar Blitar. Malah harapan kami butik ini bisa go internasional. Amin. Yang keenam yaitu pemasaran, marketing lah. Marketing kita cari celah yang dimana itu tidak menyusahkan dan tidak membuat susah yang punya butik gitu. Jadi sama-sama untung lah. Simbiosis mutualisme saling menguntungkan dalam segi pemasarannya. Yang bab selanjutnya tadi kan analisis pasar. Nah, yang selanjutnya analisis produksi. Kalau analisis pasar kita menentukan tembakan untuk mempromosikan produk. Nah, produk yang kami hasilkan. Nah, sekarang analisis produksi. Dalam tahap sebelum produksi kita harus memperhatikan proses-prosesnya terlebih dahulu, seperti pemilih bahan. Yang kedua, cara memproses bahan tersebut agar terlihat menarik. Yang ketiga,
yaitu strategi produksi. Nah, strategi produksi kalau bisa itu jangan kalau bahasa Jawanya cetil lah. Apa ya kalau bahasa Indonesianya ya? Pelit. Kita share saja. Jikalau ada teman-teman atau orang-orang ingin sharing dengan strategi kita, nggak usah kita tertutup, langsung aja dipublikasikan, nggak apa-apa. Toh itu melestarikan budaya bangsa. Nah, jadi bukan suatu kekurangan lah kita memberikan ilmu dari toko kami, tapi jangan buka dapurnya itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang kurang mohon dibetulkan, dan untuk bab selanjutnya mungkin disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.